Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau menyampaikan sesuatu dan denger ya sampai akhir. Pernah gak sih kita ngelakuin kesalahan terus kita mikirnya gini, nggak apa-apa deh saya ngelakuin kesalahan yang sama lagi, kan saya bisa tobat lagi sama Allah. Dengan alasan pembenaran, Allah kan maha pemaaf, Allah kan maha pengampun. Jadi kalau saya melakukan kesalahan yang sama lagi atau saya melakukan dosa lagi, Allah pasti akan ampuni saya kalau saya tobat lagi. Dan seringkali diantara kita merasa keliru dengan sifat-sifatnya Allah yang maha pemaaf ini. Ya kita tahu bahwasanya Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun, Allah maha lembut. Tapi kita mungkin lupa bahwasanya Allah itu juga keras siksaannya, Allah keras azabnya. Allah keras terhadap orang-orang yang selalu melakukan penyimpangan dan tidak mau taubat. Tidak mau taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah orang-orang yang benar-benar taubat. Taubatnya itu sungguh-sungguh, dengan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia paham bahwasanya apa yang sudah dia lakukan sebelumnya itu adalah salah, tapi justru malah melakukan kesalahan yang sama lagi, padahal katanya dia sudah melakukan taubatan nasuha. Sementara taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia sudah tahu ini salah. Gak mungkin orang mengatakan taubatan nasuha sementara dia masih melakukan dosa yang sama, padahal dia tahu itu dosa. Mungkin kita sering banget ya menjadikan ini sebagai pembenaran untuk melakukan kesalahan. Selalu saja kita ini mentoleransi kesalahan dengan pembenaran Allah itu maha pemaaf, Allah maha pengampun. Kita sering lupa Allah itu keras loh siksaannya. Dan akhirnya mungkin kita berpikir begini, gak apa-apa deh saya melakukan dosa lagi, gak apa-apa deh saya lakukan kesalahan lagi, besok kan bisa taubat, besok kan bisa taubatan nasuha lagi sama Allah, Allah kan maha pengampun. Ya kita sering lupa bahwasanya kita nggak tahu kapan ajalnya kita. Kita nggak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Bisa jadi pada saat kemudian kita melakukan dosa itu sekarang, kita lakukan kesalahan itu sekarang, Allah wafatkan kita 1 detik kemudian. Kita nggak tahu. Jangan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan buruk, dalam keadaan tidak baik. Jangan sampai kita yang berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhirnya diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Gak mau kan? Kita semua ini pengen loh wafat dalam keadaan baik. Kita sebagai umat Rasulullah pengen diwafatkan dalam keadaan baik, karena kita pengen ketemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Apakah iya kita yang sering melakukan amalan-amalan baik ya? Kita sering melakukan amalan-amalan terbaik sebelumnya. Lantas kemudian hanya karena kita yang selalu mentoleransi kesalahan, kita justru diwafatkan dalam keadaan tidak baik. Kita semua nggak mau wafat dalam keadaan nggak baik, termasuk kamu nggak mau kan? Maka stoplah dengan selalu melakukan pembenaran, selalu mentoleransi kesalahan. Seakan-akan kita itu memanfaatkan sifat-sifat baiknya Allah. Ya kita tahu Allah itu maha baik, tapi ingat Allah juga maha adil. Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ketika bertaubat. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan dalam satu hadis, Rasul SAW bersabda yang artinya, satu ketika ada seorang hamba yang selalu melakukan amalan penghuni surga. Setiap hari dia lakukan amalan penghuni surga. Tapi ketika di akhir hayatnya, dia justru melakukan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya dia masuk neraka. Apakah iya kita mau menjadi orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi? Enggak kan? Kita enggak pengen termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan loh, kita sering melakukan kebaikan, kita buang-buang waktu, ujung-ujungnya hangus hanya karena kita melakukan amalan buruk di akhir hayatnya kita. Kamu pengen gak seperti itu? Kita semua gak mau. Maka untuk itu, perbaiki daripada kebiasaan kita. Seenggaknya kita itu menyadari. Ketika kita sadar ini salah, udah tinggalkan. Gak usah dipikir, gak usah bilang Allah kan maha pemaaf, Allah kan maha pengampun. Udah tinggalkan. Ya kita paham
dunia ini cuma tempat ngumpulin bekal, bukan tempat ngumpulin dosa, tapi tempat ngumpul bekal amal. Karena cuman itu yang bisa menjadi pemberat amal hisabnya kita kelak. Bukan harta, tapi amalan. Ya toh? Karena kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka pasti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Maka untuk itu, yuk ngaji. Karena dengan ngaji, aktivitas kita akan semakin bertambah, aktivitas amalan kita akan semakin bertambah, insya Allah. Ini reminder buat saya pribadi ya. Doakan saya, semoga saya istiqomah dan selalu diluruskan niatnya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar, bisa satu barisan dengan Rasulullah, para ulama, para ustadz, para kiai, dan orang-orang yang kita cintai. Barakallah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.